Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua, mahasiswa saya kelas hukum perbankan secara hibrid. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 mahasiswa yang berkesempatan bergabung bersama saya di kelas. Dan sisanya ini ada 29 mahasiswa yang bergabung melalui Zoom. Baik, mari kita lanjutkan perkuliahan ini. Kebetulan pada saat kita kuliah sekarang ini kita sedang menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim, jadi tetap semangat walaupun puasa, jadi tetap semangat untuk belajar. Saya akan melanjutkan materinya. Bagi yang ada di Zoom, silahkan dibuka Elenanya. Di materi itu sudah ada yang saya sematkan di sana. Jadi kalau Anda tidak jelas mau lihat layar PowerPoint yang ada di belakang saya, Anda simaknya melalui Elena. Jadi Anda buka di situ. Materi kita selanjutnya adalah terkait dengan lembaga perbankan syariah. Jadi di Indonesia itu ada 2 jenis lembaga perbankan, yaitu yang pertama konvensional dan yang kedua syariah ini. Mari kita ketahui dasar hukum dari lembaga perbankan syariah. Di sini yang pertama itu ada Undang-Undang 21/2008 tentang perbankan syariah. Yang ada di Zoom, kalau suara saya tidak terdengar dengan jelas, bisa unmute dan disampaikan. Kemudian di sini ada PBI dan juga POJK, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dasar hukum di sini. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Walaupun kita baru memiliki undang-undang perbankan syariah pada tahun 2008, namun di Indonesia itu sudah ada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, jauh sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah ini lahir. Ya, kenapa kok belum ada Undang-Undang Perbankan Syariah, tapi sudah berdiri Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kalau kita kembali lagi ke PBI, di sini peraturan-peraturan yang ada juga sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, yang menjadi dasar hukum di sini adalah Bank Muamalat Indonesia itu mengacu pada peraturan internasional. Jadi diperbolehkan sambil menunggu dari Pokja pendirian Bank Syariah. Jadi pada tahun 90 ini sudah ada Pokjanya. Kemudian di tahun 91 berdirilah Bank Muamalat Indonesia. Kemudian setelah itu lahir Undang-Undang Perbankan 92 dan 98. Jadi kalau Anda ingat materi kita sebelumnya, kalau saya tidak keliru, ada yang bertanya tuh kenapa definisi di Undang-Undang Perbankan 92 itu ada tulisan syariahnya, gitu ya. Jadi kenapa itu kok ada tulisan syariahnya? Nah, itu sejarahnya dari sini. Jadi 91 itu sudah ada Bank Muamalat Indonesia. Lalu kemudian setelah itu dibuat Undang-Undang Perbankan dan ada 2 banking system. Karena seperti yang kalian ketahui, menyiapkan peraturan perundang-undangan khususnya yang di tingkat hierarki undang-undang itu sangat sulit. Jadi ketentuan syariahnya dibuat, ditentukan, disertakan itu di Undang-Undang Perbankan 92 dan 98 ini sudah muncul di sini. Kemudian diikuti PP 92 tentang prinsip
bagi hasil. Jadi kalau pada perbankan konvensional Anda mengenal dengan sebutan bunga yang kita pelajari sebagai salah satu keuntungan dari bank konvensional, tapi kalau di syariah ini disebut dengan bagi hasil. Jadi dasar hukumnya peraturan pelaksananya adalah PPKI. Maka syariah pertama kali muncul dalam undang-undang perbankan, dalam Kementerian Bank Umum dan DPR. Jadi di sini disebutkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah itu untuk mengakomodir supaya tidak ada kekosongan hukum. Kemudian di sini seperti yang sudah dipelajari dalam materi sebelumnya, jenis bank umum itu ada jenis bank ada bank umum dan DPR. Nah, kedua jenis bank tersebut boleh membuka prinsip syariah. Nah, namun nanti kita akan bahas terkait dengan perkembangan bank syariah di Indonesia ya, terkait dengan lahirnya bank syariah di Indonesia dan juga yang lain-lain. Namun itu ditahan dulu, mari kita tahu dulu prinsip syariah itu apa. Jadi prinsip syariah di sini adalah syariah hukum Islam atau aturan hukum Islam. Jadi memang yang dipakai di sini adalah hukum Islam, tentu saja berdasarkan Al-Quran dan hadis. Gitu. Jadi semua mengacu ke Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam penentuan prinsip syariah itu, Indonesia memiliki lembaga, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Itu yang menentukan, yang memberikan fatwa. Jadi ketentuan yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah bersumbernya dari Tuhan, dari Allah, lalu kemudian dituliskan melalui Nabi dan Rasul. Tapi kalau fatwa itu adalah ketentuan yang dikeluarkan, yang diatur oleh ulama. Namanya adalah fatwa. Nah, di sini ada Dewan Syariah Nasional di dalam MUI ini. MUI ini khusus untuk hukum atau prinsip syariah dari umat Muslim. Selain umat Muslim, lembaganya bukan MUI. Nah, di sini perbankan syariah dulunya itu ada unit usaha syariah. Jadi bank konvensional yang sudah berdiri mengetahui adanya pasar yang memiliki minat untuk menabung, menyimpan uangnya di bank syariah, itu kemudian dia membuat unit usaha syariah. Jadi di dalam bank konvensional kemudian membuat unit usaha syariah. Bank syariah, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan di jenisnya juga sama seperti bank konvensional, ada bank umum syariah dan BPR syariah. Ini adalah perbedaan antara BUS, bank umum syariah dan BPRS, sama-sama berpegang pada prinsip syariah, dan perbedaan yang paling mencolok itu ya sama dengan yang konvensional. Jadi di sini tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Ini saya sebutkan di dalam materi saya terkait dengan usaha syariah. Saya skip saja, nanti Anda bisa baca. Lalu kita lanjutkan ke asas perbankan syariah. Jadi asas perbankan syariah ini ada di dalam Undang-Undang Syariah 2008. Jadi Anda bisa sambil membuka Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Itu ada prinsip syariah yaitu demokrasi ekonomi dan prinsip kebahagiaan. Yang pertama prinsip syariah tentu saja ya, yang core-nya berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga fatwa dari ulama. Oke, nah di sini ada beberapa prinsip atau istilah dalam perbankan syariah.
di Elena, saya mencoba untuk memberikan kepada Anda semua secara detail. Semoga saja bisa dipahami. Jadi, kalau kita mengenal di konvensional ada tabungan, ada giro, lalu kemudian ada bunga, ada kredit, itu kegiatan-kegiatan usahanya. Ada clearing, seperti itu di konvensional. Nah, kalau di syariah itu, karena menggunakan hukum Islam, tentu saja namanya bahasa Arab di sini. Asal-muasalnya karena dari atau prinsip muamalah namanya ya, muamalah itu di Islam dikenal dengan istilah riba, maisir, boror, haram, dan zalim. Yuk kita bedah dulu satu per satu. Oke, sekarang saya minta nih yang ada di Zoom, saya tunjuk secara random Mbak Juniza. Bisa mendengar suara saya? Ya, Bu. Oke, Mbak Junisa, silakan dibaca pelan pengertian dari riba. Baik, riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau badal. Atau dalam transaksi pinjam-meminjam, mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Oke, terima kasih. Semuanya menyimak ya. Sekarang saya akan minta pendapat dari kalian yang ada di Zoom dan juga teman-teman yang ada di kelas, pengetahuan awal kalian atau yang ada di gambaran kalian terkait dengan riba. Kira-kira itu yang seperti apa sih? Saya mulai dulu dari yang di Zoom. Oke, saya tunjuk secara random Mas Ashraf, Fadil. Ya Ibu, menurut saya riba itu Tidak terdengar ya? Cek. Saya terdengar Bu. Kecil sekali. Coba kalau tidak pakai earphone. Silakan. Cek. Oke ya, silakan. Baik Bu, menurut saya riba itu berarti suatu kelebihan atau tambahan gitu Bu. Ya, Mas Asraf bisa mencontohkan, contohnya misalnya ilustrasinya transaksi yang seperti apa? Menurut gambaran dari Mas Asraf. Ya mungkin itu Bu, kayak penetapan bunga yang melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian gitu Bu. Oke, baik. Tapi tidak ada bunga ya di prinsip syariah. Sekarang saya coba minta yang ada di sini, Mas ya, jujur. Mas siapa namanya? Bisa ke depan, Mas Abdi. Menurut Mas Abdi, riba realnya yang ada di gambaran Mas Abdi itu gimana? Kalau menurut saya sendiri, untuk contoh dari riba yaitu penetapan bunga itu penetapan bunga yang sudah ya. Contoh misalnya kita menabung di bank atau misalnya kalau orang hutang atau seperti apa ya, sudah ada gambaran awal belum riba itu Bu, misalnya saya itu hutang 500.000, lalu yang ribanya itu yang seperti apa sih, bisa digambarkan yang di pemahaman Mas Ardi? Jadi kita bisa meminjam uang sebesar 500.000 dan jangka waktunya 1 tahun. Setiap bulan itu mendapat perkalian gitu. Setiap bulan
0,05%. Jadi nanti di akhir tahun itu dikali dengan jumlah uang mata yang dipinjam awal, perhitungan yang berarti 0,05-nya itu yang riba. ya. Berarti harusnya ada aturan sendiri. Menurut Mas Ardi, kalau utang 500 yang dinilai kembalinya 500 gitu ya, itu betul nggak itu yang saya katakan? Ya. Jadi kalau ada lebihan itu riba. Ya, kalau biasanya kalau terlalu mengambil keuntungan itu. Berarti misalnya nih, Mas Ardi utang 500.000, lalu pihak bank menyampaikan untuk dikembalikan 800.000. Itu 300.000-nya riba atau tidak? 800.000 dikembalikan selama 3 bulan. 300.000-nya menurut Mas Ardi riba atau tidak? Tidak. Nah, ribanya baru ada ribanya yang seperti apa? Oke, cukup. Gak apa-apa. Makasih Mas Ardi ya. Kalau Mbak ini seperti apa? Dari yang harusnya bisa menjadi juga kalau dari situng jam itu tidak setuju dengan apa ya transaksi apa kan awal dari peminjaman dan transaksi itu kalau dia tidak setuju dengan itu dengan kalau setuju maka tidak juga. Oke, konsep yang berbeda lagi ya. Sekarang saya minta yang ada di Zoom Mbak Rizky Eka. Iya, Ibu. Kalau menurut saya contoh dari riba itu seperti itu, Bu. Saat membeli motor di dealer itu kan kalau misal harganya itu secara tunai 12 juta, tapi kalau dengan kredit 6 bulan jadi 15 juta. Gitu, Bu. Berarti 3 jutanya itu riba ya. Sama Iya, berarti maksudnya 3 jutanya riba. tadi riba gitu ya. Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya yang lain, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di kelas, terkait pengetahuan kalian tentang riba. Kalian setuju Mas Andi, Mbak Naila, atau punya pendapat lain? Silakan ke sini, ke depan. kalau DSN itu bisa diartikan sebagai suatu revenue atau jual menjual uang, di mana pada dasarnya sendiri kita merupakan suatu hal yang haram. Dalam revenue sendiri, sepeda pengetahuan saya itu seseorang akan meminjamkan uang kepada orang lain dengan imbalan semisal si revenue tersebut mau meminjamkan uang sebesar 500.000 dan nanti pada saat pengembaliannya yang mana uang tersebut dipinjamkan oleh si B nanti akan dikembalikan kepada si A sebesar 700.000 dan biasanya juga dengan jaminan barang-barang tertentu, misalnya motor dan lain sebagainya. Dan apabila si peminjam tersebut tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang yang dijaminkan tersebut akan menjadi milik si peminjam tersebut. Dan kalau sepeda pengetahuan saya dalam bank syariah ini istilah bunga dalam bank konvensional diganti dengan istilah deposito. Oke, berarti lebihan ya, lebihan tadi ya yang 7,5 harusnya 5 tadi.
Oke, mari kita lanjutkan. Jadi berdasarkan apa yang kalian sharing terkait dengan pemahaman riba dalam benak kalian adalah penambahan nilai. Gitu ya. Jadi menurut logika menurut pengetahuan kalian saat ini, kalau kita hutang ke tempat yang menjalankan prinsip syariah itu 1 juta, ya kita harus mengembalikannya 1 juta. Lebihnya adalah riba. Betul begitu ya? Bisa open mic, betul begitu yang kalian pahami sebagai riba yang di Zoom? Open mic dijawab betul begitu? Iya, Ibu. Oke, Iya, Ibu. Itu keliru ya. Jadi riba bukan penambahan nilai. Jadi bukan berarti lembaga perbankan syariah tidak boleh melakukan penambahan. Nah, itulah mengapa saya minta juga untuk tanya-tanya, wawancara ke lembaga-lembaga perbankan sebagai TS. Jadi kalau Anda membaca materi, membaca peraturan perundang-undangan itu belum paham, Anda bisa bertanya. Jadi itu bukan riba. Jadi kita simak dulu ya, kita bedah dulu pengertiannya. Penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil. Jadi arti kata batil di sini itu tidak sah. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan prinsip syariah, misalnya orang mau sholat itu harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Contoh misalnya harus berwudu. Kalau dia tidak berwudu, ya sholatnya tidak sah. Nah, di sini dalam melakukan muamalah, kegiatan transaksi perbankan itu termasuk dalam kegiatan muamalah. Nah, dalam melakukan kegiatan muamalah ini ya harus memenuhi dengan ketentuan. Salah satu ketentuannya tadi Mbak Naila bagikan harus akad. Ya, harus atas pengetahuan, persetujuan, dan si debitur itu mengetahui bahwa kalau dia meminjam uang atau kredit konsumtif barang itu angsurannya adalah sekian dari pokok sekian. Itu dia tahu dan dia menerima. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada akad. Nah, proses akad ini juga ada tata urutan sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau simpelnya SOP-nya. SOP akad itu berbeda dengan SOP konvensional. Jadi itu harus dipenuhi dulu. Jadi riba di sini bukan sekali lagi penambahan nilai. Lembaga perbankan atau keuangan atau jasa keuangan dengan prinsip syariah itu bukan berarti mereka tidak boleh ada penambahan nilai. Yang masuk ke riba itu penambahan nilai yang tidak sah. Jadi misalnya kalau Anda pinjam uang 1 juta selama 12 bulan atau 1 tahun, 1 bulannya katakanlah 1.500.000. 1 bulannya misalnya 120.000 dikali 12, jadi kan ada tambahan 20.000 atau 150.000, ada tambahannya 50.000 ini. Itu ya kan kalau 1 juta dibagi 100.000, 10 bulan udah genap nih 1 juta lah. Padahal sebulannya itu diminta 150.000 dikali 12 pasti lebih dari 1 juta. Nah, lebihannya di sini itu tidak riba kalau sudah diketahui dan disepakati di awal. Itu bukan riba. Nah, di sini riba itu yang mana? Riba di sini bisa tergolong sebagai dendanya. Jadi kalau kalian itu berhutang lalu kemudian angsuran itu 1 juta, katakanlah gitu. Nah, tapi kalian diminta 1,5 lebih dari 500.000 atau ini berubah 1,6.
Oh ini berupa kamu udah nambah lagi hari 1,8. Nah itu dapat terindikasi bahwa riba. Lagi kelas, lagi ngajar, bentar ya, dicek dulu. Jadi itu adalah ribanya. Kalau Anda tahu angsurannya itu 1,5, oke. Tapi kemudian terlambat Anda diminta 2 juta. 2 juta lebih. Nah, lebihan dari 1,5 itu ribanya. Jadi itu yang tidak sah atau yang batil ini. Nah, di dalam Islam, kalau kita mengacu kepada ajaran agama Islam, memang ada perbedaan-perbedaan pendapat atau aliran-aliran seperti itu ya. Dan di sini saya merujuk kepada fatwa MUI. Itu. Jadi yang saya sampaikan kepada kalian itu fatwa MUI. Nah, tapi saya juga menghormati apabila ada keyakinan atau pendapat lain terkait dengan riba ini. Jadi kalau Anda ke lembaga jasa keuangan yang syariah atau ke perbankan syariah, kemudian Anda ingin berhutang atau beli motor seperti yang disampaikan oleh Mbaknya tadi, lalu kemudian disampaikan nanti angsurannya sebulan sekian ya Mbak, itu bukan riba. Mbak, saya belinya motor 12 juta, ini angsurannya 1,5 dikali 12 itu 6, misalnya katakanlah 15 juta. Wah, harus 12 loh Mbak. Enggak. Jadi 3 juta itu sah. Bukan riba. Riba baru yang tidak sah kalau ada lebih lagi itu termasuk yang batil. Makanya kalau kita itu berhutang ke syariah, barangkali dirasakan oleh masyarakat itu lebih ringan karena mereka tidak melakukan penambahan nilai tadi secara tidak sah. Karena itu melanggar prinsip syariah. Kalau yang konvensional, kamu terlambat, kamu kalau mau saya beri surat keterangan lunas, harus dilunasi sekian. Take it or leave it. Mau lunas apa enggak? Itu konvensional. Kita sebagai debitur dan terikat pada perjanjian baku, ya tidak bisa berkutik karena sudah ada tanda perjanjian baku seperti itu. Tapi kalau di lembaga keuangan, baik jasa keuangan maupun perbankan yang dengan prinsip syariah, mereka tentu saja menghindari riba, penambahan nilai yang secara tidak sah atau batil ini. Gitu. Jadi bukan tambah harus utang 500.000, terus kemudian dikembalikannya 500.000 itu no, enggak, bukan seperti itu. Karena dalam Islam yang fatwa yang saya sampaikan kepada kalian ya kita ibaratnya kita dibantu nih, kita diberikan motor atau kalau kita dihutangin kita itu terbantukan karena kita mendapatkan dana dari kebutuhan kita. Ya wajar jika ada penambahan di situ gitu. Itu tidak riba, bukan penambahannya, tapi yang tidak sahnya itu tadi ya. Lebih ke denda seperti itu. Ada keterlambatan yang tidak barangkali kalau saya bisa sampaikan mungkin tidak terkontrol ya gitu. Dan kalau prinsip syariah jadi itu yang dimaksud dengan riba. Sekali lagi bukan penambahan nilai, tapi penambahan nilai yang tidak sah, harus melekat, tidak sah. Yang batil ini gitu. Jadi kalau menurut fatwa saya tadi, orang Islam tidak apa-apa berhutang, tapi ya menjauhi riba. Jadi jangan sampai terlambat seperti itu ya. Ya disiplin sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal. Sesuai dengan apa yang sudah disepakati, diinformasikan oleh lembaga tersebut kepada si debitur.
Tapi juga ada ajaran dalam Islam yang orang Islam sama sekali tidak boleh berutang. Nah, itu saya kembalikan lagi kepada kalian. Jadi di sini saya cuma menyampaikan terkait dengan pengertian riba. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan bisa disimpan. Saya akan lanjutkan dulu ke maisir. Sebenarnya masih yang pakai merah-merah bisa dibaca, bisa dari situ tidak apa-apa. Maisir yaitu transaksi yang dilakukan pada suatu pelajaran yang tidak pasti dan bersifat keuntungan. Oke, yang ditangkap nih sama Mas Serat Isan apa dari definisi yang barusan dibaca? Pengalaman ya, kelihatan nggak nih? Oke, ya, itulah ya. Oke, sip. Mas Rizky. Oke, makasih Mas Rizky. Sekarang saya minta Mas Koirul. Gimana kalau menurut Mas Koirul? Kalau menurut saya itu kayak perjudian. Judi, oke. Menurut Mas Ahmad Majiden? Ya sih Bu, menurut saya sama kayak Mas Yunan sih, itu lebih merujuk ke kayak perjudian. Oke, ya, sip. Sudah betul. Jadi maisir itu ya judi, nggak boleh untung-untungan. Binomo, nebak, naik lalu kemudian toga yang tadi disampaikan atau judi dalam arti yang sebenarnya itu nggak boleh. Jadi tidak boleh ada kegiatan usaha yang sifatnya untung-untungan. Oke, yang sifatnya untung-untungan yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan jasa keuangan syariah. Oke, sebenarnya ini sudah bisa saya lanjut. Lalu goror bisa dibantu Mas Rizky dibaca. Goror yaitu transaksi yang mempunyai tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kembali di aturan syariah. Oke. Ya, menurut gambaran kalian, saya tanya lagi. Goror. Tadi sudah riba, maisir, sekarang goror. Mas Akwam, ada gambaran atau pengetahuan terkait itu? Mas Akwam, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, silakan. Barangnya tidak jelas. Kurang tahu saya, Bu. Oke. Mbak Eka? Iya, Ibu. Kira-kira apa sih ini goror ini? Nah, kok googling sih? Mbak Mir. Pengertiannya bisa lihat di Elena. Kata-kata yang kalian cerna aja. Mbak Mira? Menurut saya ketika jual beli tapi barang yang dijual itu belum tersedia, Bu. Oke, Mas Farido? Belum ngerti, Bu. Belum paham. Oke. Yang di sini, yang di kelas ada pengetahuan yang mau di-share. Oke, Mas Rizky. Pembelanjaan via online shop. Oke, Mbak Naila. Beli apa sih misalnya petakan itu pasti jumlah padi yang akan dipanen itu berapa, terus mungkin ada terjadi bencana alam banjir jadi kita panen. Oke, Mbak Anita silakan. Pengalamannya itu jadi bisa juga ada jual beli pengadaan kita tanggai pas di bawah dan terjadi kesepakatan antara daripada di beberapa
bulan ternyata belum tahu kalau membeli akan rontok atau tidak. Oke, Mas. Oh, tadi udah ya. Yang lain ada yang mau menyampaikan? Sama ya. Oke. Kalian dengar enggak apa yang disampaikan Mas Rizky, Mbak Naila sama Mbak Anita yang di Zoom? Tadi denger enggak? Denger aja dulu. Iya, Kurang dengar jelas, Bu. kurang jelas, Ibu. Oke, Kurang baik. jelas, Bu. Mas, diulangi aja mendekat dengan. Oke, saya ulang. Silakan Mas Rizky disampaikan di sini. Kalau menurut saya itu kayak transaksi online shop. Transaksi online shop Mas Rizky. Oke, Mbak Naila bisa diulangi pada mendekat. Menurut saya contohnya itu panen yang tidak jelas. Misalnya pada sawah biasanya kan dijual perpetakan sawah padinya dan perpetakan sawah. Nah, itu kan belum dipanen dan itu belum pas panen itu belum tentu berapa banyak, misalnya 50 kilo atau berapa kilo itu belum tahu. Terus bisa aja gagal panen. Jadi belum pasti. Oke, Mbak Anita silakan. Kalau sepengetahuan saya itu menjadi ada di Korea sendiri, semisal pada jual beli rambutan atau mangga, di mana dalam bunga tersebut masih berbentuk bunga, sedangkan untuk beberapa bulan mendatang atau beberapa minggu mendatang kita nggak tahu bunga tersebut akan jadi buah atau malah sebaliknya akan rontok atau menjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Padahal antara penjual dan pembeli tersebut telah terjadi kesepakatan di antara. Oke, terima kasih pada kalian semua yang sudah membagikan pengetahuan kalian. Siap. Jadi tidak boleh nggak pasti. Yang ini sebenarnya doror itu ada berbagai macam ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Naila sama Mbak Anita, betul. Betulnya itu melanggar prinsip syariah. Kalau kita membeli barang, misalnya tadi mereka menyampaikan dengan hasil panen, kita sebagai pembeli sudah tahu mangga itu sekilonya berapa, lalu ditimbang, dikiloin. Oh, saya mau beli 2 kilo padi. Kemudian setelah diselap itu ya. Kemudian ditimbang, oh gabah itu berapa kilo, sekilonya berapa. Saya mau beli. Atau kalau di Jawa, apa yang disampaikan Mbak Naila sama Mbak Anita tadi disebut dengan membeli dengan sistem tebasan gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Nah, selain yang disampaikan tadi adalah yang berbentuk investasi. Jadi dalam Islam perkembangan investasi itu sekarang ini kan banyak ya orang yang ini Islam ini investasi ayo dan sebagainya, itu nggak boleh, sebenarnya belum tentu. Berbeda halnya dengan investasi yang sudah nyata-nyata ya terlihat. Semoga kalian bisa membedakan. Jadi investasi bodong itu ini yang lagi ramai terkait dengan aset digital. Jadi binomo dan sebagainya itu tergolong dalam mereka menjual aset digital. Jadi sekarang ini orang itu kalau kalian ketahui memiliki aset, misalnya kalian punya motor, punya mobil, punya rumah, itu kan aset kalian ya, motor, benda itu, benda bergerak itu, sertifikat tidak bergerak dan yang lain-lain. Nah, zaman sekarang itu orang mulai punya dan tertarik dengan aset digital. Nah, itu yang harus dihati-hati. Ya, itu terkait dengan yang tidak pasti, jadi nggak boleh, harus pasti. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditampung dulu, nanti saya sampaikan lagi. Kalau sudah jelas objeknya dilarang dalam syariah. Orang Islam nggak boleh yang namanya jual beli minuman keras, narkoba, itu ya. Lalu kemudian boleh transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Nah, ini sudah jelas. Orang yang melakukan riba, ada maisir, borot, dia otomatis boleh. Dan misalnya dia melakukan jual beli dengan cara atau misalnya dihipnotis atau ditekan, itu caranya. Saya pasti udah yakin kalau kalian bisa
membedakan arti zolim ini. Belum saya lanjutkan terkait dengan 5 prinsip utama dalam prinsip syariah ini. Riba sampai zolim, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan baik yang di kelas ataupun di Zoom, silakan. Oke, silakan. Setelah disitu, saya masih ingin terkait konsep dari sistem bagi hasil dari pencarian itu sendiri. Apakah sama pendapat dengan bunga atau cuma perbedaan kata? Oke, terima kasih. Ya. Yang di Zoom ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Iya. Baik Bu, jadi ini misalnya ada kasus seperti ini Bu, ada dua pihak, misalnya pihak A dan pihak B. Nah, pada tahun 2000 nih Bu, pihak A itu pinjam emas, misalnya 10 gram ke pihak B. Nah, misalnya emas di sini itu emas antam begitu. Nah, emas yang dipinjam oleh B ini baru dikembalikan ke A itu pada tahun 2010. Berarti selisihnya itu 10 tahun gitu Bu, dan dikembalikannya itu tetap 10 gram. Nah, kemudian selama 10 tahun ini kemungkinan kan harga emas itu naik ya Bu, mengingat emas antam itu sering digunakan untuk investasi juga. Nah, apakah kelebihan itu dapat dikatakan riba atau tidak? Nah, kemudian Bu, misalnya nih buruk-buruknya harga emas itu turun begitu. Nah, berarti kan kayak masih belum jelas gitu loh Bu, naik turunnya. Nah, apakah ini juga dapat dikatakan sebagai goror tadi? Begitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, izin bertanya Bu. Oh iya, silakan. Izin bertanya Bu, yang terkait dengan prinsip syariah tadi Bu, yang terkait goror. Nah, semisal kan untuk perkembangan sekarang ini kan udah ada uang virtual tuh, uang virtual Bu. Nah, itu kira-kira ketika menerapkan prinsip syariah seperti Bitcoin gitu Bu, apakah tetap dianggap umum atau di luar dari prinsip syariah gitu? Oke, ya. Saya coba mau minta pendapat kalian terkait dengan apa yang didiskusikan oleh Mbak Monica. Yang di sini bisa mendengar apa yang disampaikan Mbak Monica? Oke, kalau Mas paling belakang sendiri bisa ke depan, menurut Anda gimana aja? Dari pandangan Anda gimana terhadap yang ditanyakan Mbak Monica? Emas yang bisa terjatuh naik itu ya masuk doror atau tidak. Dia pinjam 10 gram lalu baru mengembalikan beberapa tahun kemudian 10 gram. Nah, itu melanggar prinsip syariah atau tidak? menurut saya melanggar, tapi bisa apa? Benar-benar dicoba lagi ya. Mbak, goror kenapa bisa ke depan? Biar teman-temannya bisa dengar. Kan kita nggak tahu 10 tahun ke depan itu ada. Oke. Sekarang saya minta yang di Zoom itu Mbak Dinar coba bisa mendengar suara saya? Mbak Dinar? Mbak Dinar? Oke. Yang di Zoom siapa yang mau berpendapat? Mbak Aris, Mas Ihsan. Oh, yang di sini join juga. Silakan Mbak Feby.
Mbak Fatin, Mas Raffi, Mbak Nadila yang saya panggil yang off cam nih. Silahkan. Cek. Yes. Ya, terkait tadi Bu Mas Antam, walaupun tadi dikembalikannya dalam 10 tahun, tapi kan dalam bentuk barangnya sama begitu, 10 gram Antam. Jadi menurut saya itu bukan termasuk goror. Oke, terima kasih. Yuk, yang lain yang saya panggil tadi, yang off cam tadi, silakan. Mbak Febi, Mbak Dinar, Mbak Nadila, Mas Yusuf, Mbak Aristia. Bukan melanggar prinsip syariah apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi di dalam prinsip Islam kita itu tidak boleh melakukan kebatilan, ya, atau merugikan. Prinsipnya merugikan orang lain, melakukan hal yang batil. Jadi kalau Anda meminjam emas, yaitu dipastikan kadarnya tuh yang Anda pinjam tuh kadar berapa, jenisnya tuh apa, dia logam mulia atau perhiasan. Lalu kemudian terjadi kesepakatan antara si peminjam, debitur dan kreditur, atau kalau perorangan ya si peminjam dan si penerima. Kesepakatannya gimana? Oh, aku pinjam emasmu, ini tak pinjam dulu 2 tahun ya, 500 gram ini. Nanti tak kembalikan. Ada kesepakatan misalnya, oke deh, boleh nanti kamu kembalikan 500 gram, 2 tahun. Tapi misal, orangnya kamu pinjamnya 2 tahun, kalau misalnya kamu mengembalikannya 510 gram gimana? Oke deh, nggak apa-apa. Ya, sekali lagi yang 10 gram bukan riba ya. Bukan riba yang 10 gram, karena disepakati dia pinjam 500 gram selama 2 tahun dikembalikan 510. 10 gram bukan hal yang batil. Lalu emas kan naik turun Bu, itu kan nggak jelas. Iya, tapi itu bukan goror karena bendanya emasnya itu ada. Kalau goror itu nggak pasti. Anda ke tempat perjudian gitu, keuntungan yang Anda proyeksikan itu tuh kayak nggak kelihatan, nggak bisa Anda lihat gitu. Itu baru goror. Jadi emasnya yang dikembalikan sesuai dengan yang sudah disepakati dan kedua belah pihak ikhlas menerima, itu tidak ada hal yang batil di situ. Tidak ada melanggar prinsip syariah. Baik itu riba kalau ada penambahan gram maupun bukan goror yang tidak pasti, apalagi mansir bukan. Oke, jadi bisa dipahami ya secara lebih dalam. Lalu tadi Mbak Filia bagi hasil itu yang seperti apa? Cuma beda namanya. Nah, di sini Anda bisa merasakan kalau ada punya pengalaman pasti ya, cara lebih langsung berpraktik atau wawancara. Kalau saya di sini sesuai dengan normatif peraturan undang-undangan, perbankan syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Ya tentu aja berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan bunga. Itu kalau ditanya beda apa enggaknya ya jelas beda. Ya, jadi ada konsep bagi hasil di sini karena sesuai tadi kita tidak boleh zolim. Oke, kita sudah dibantu. Kebutuhan kita teratasi, masalah kita, kesulitan kita teratasi. Gitu. Jadi bagi hasil sama bunga beda enggak? Beda. Oke.
Kemudian yang Mas Iqbal tadi terkait dengan aset digital. Oke, kalau saya tidak keliru, kalau kita mengacu kepada dasar hukum Islam ya, itu kan kita menunggu nih fatwa dari MUI. Kan kita semua mengacu kepada fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Nah, itu sepertinya belum ada fatwa terkait dengan itu. Yang baru ada kalau kita berbicara tentang investasi di pasar modal itu produk efeknya adalah sukuk. Saham syariah itu ada. Tapi kalau aset digital yang tadi sudah kita sampaikan bersama, itu kayaknya belum ada faktanya. Nah, itu masih jadi debatable ya dari. Kan itu kalau kita berbicara terkait dengan pilihan seseorang, itu kan nggak prerogatif orang itu. Mas, kalau dari saya sebatas itu. Seperti itu dari saya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa open mic. Kalau tidak, ini saya lanjutkan sebentar ya, terkait dengan prinsip yang ada di Undang-Undang Perbankan, itu ada demokrasi ekonomi, sama ya, ada kebersamaan, keadilan, pemerataan, dan kemanfaatan. Kehati-hatian itu kalau kita berbicara dengan uang, sekali lagi ingat kuliah-kuliah yang sebelumnya, prinsip kehati-hatian sangat penting. Saya prudent, lalu ini adalah tujuan pertama syariah, fungsi. Nah, bisa Anda baca ya. Kemudian ini nih yang menarik. Saya langsung aja ke dana sosial. Jadi di perbankan syariah itu ada dana sosial lainnya. Antara lain penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah takjil. Bu, itu kan sama aja ya, tasir ya. Bacanya takjil ya, takjil. Bukan sama kayak benda yang tadi sampaikan, benda tadi itu riba, bukan beda. Ya, berbeda. Jadi takjil bukan denda. Oke, di sini sudah ada keterangan ya dari dana sosial itu pengenaan sanksi terhadap nasabah. Nah, kita lihat dulu sanksinya itu yang bagaimana. Jadi tidak selalu diartikan oh itu tuh denda berarti boleh mengenakan takjir ke setiap nasabah, itu enggak. Jadi di dalam perbankan syariah ada bagi hasil yang dibagikan, yaitu tadi dari penambahan nilai yang sah, bukan yang batil, gitu ya. Kemudian di sini pendirian umum, oke. Kita akan lanjutkan di minggu berikutnya ya terkait dengan pendirian ini administratif saja dari aturan yang sudah diatur oleh PBI tahun 2020. Nah, modelnya kalau di bank umum konvensional itu 13T, tapi kalau syariah itu 1T. Oke, sebenarnya masih sama, syarat pendiriannya BNI, di sini kepemilikan. Oke, dilanjut dengan administrasi lain. Baik, nanti bisa dipelajari terkait dengan pendirian syariah. Kalau kita ketemu lagi minggu depan, ya baik itu secara full daring ataupun secara hibrid, saya ingin Anda mempelajari terkait dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Oke, jadi sebelum dan sesudah adanya bank syariah Indonesia, itu seperti apa? Ya, cari tahu tentang itu, nanti kita bahas. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan materi perkuliahan, ujian, ataupun yang lainnya, silakan. Kalau ada. Oke, baik. Jika tidak ada, perkuliahan saya cukupkan, karena ini Jumat, mau Jumatan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Pada yang sudah hadir di kelas maupun yang di Zoom, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.